semuanya. Oke, sesuai janji aku kemarin, kita hari ini mau belajar tentang fashion design mulai dari awal. Kayak kita belajar di sekolah gitu ya. Nah, dari awal tuh kita harus belajar dulu yang namanya proporsi tubuh. Jadi kita harus tahu nih proporsi tubuh manusia normal itu biasanya 1:7,5 atau 1:8. Nah, kalau untuk ilustrasi sendiri itu 1:11, 1:10 itu untuk ilustrasi ya. Nah, nanti aku bakal ajarin dari awal dulu. Kita belajar proporsi dulu dari depan, belakang, samping, baru kita berbagai macam bentuk gaya. Oke? Oke, kita mulai ya. Oke. Nah, lihat ini. Di sini aku udah siapkan kemarin. Nah, misalkan ini kalian punya kertas A4 ya. Nah, dari atas ini ke bawah sini kalian sisain untuk nanti aksesoris, atau untuk misalkan ada topi atau dia punya aksesoris di kepala tinggi banget gitu, mendingan dari sini ke bawah diturunin dulu 1,5 cm, jadi tandain. Terus untuk di bawahnya juga disisain dikit 1 cm paling enggak ya. Nah, setelah itu setelah kita tandain nih, kita garis tengah, kita tandain nanti tinggi kepalanya itu sekitar misalkan kayak gini. Itu mau hitam aja ya. Maunya dari sini sampai batasnya nanti sini. Terus dibagi dia menjadi 10 kotak. Satu, lihat ini aku kasih nomor dari nomor 0 dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi dia ada 10 kotak. Jadi proporsi yang bakal kita bikin itu 1:10 dari tinggi kepala. Nih, tinggi kepala 1 kotak. Ya, jadi dibagi 10. Nah, kita bikinnya itu di sini aku contohin dari depan dan tampak samping. Nah, ini yang dari depan. Nah, kalau kita mau bikin kepala, kita bikin lingkaran dulu deh. 3/4 dari kotak ini, nih. 3/4 dari sini kita bikin kepala dulu. Bulat lingkaran. Kenapa kita bikin bulat lingkaran kayak gini? Karena kita nggak mau di atas ini nanti jadinya itu tajam atau runcing. Jadi harus benar-benar bulat. Baru kita tandain dagunya dan tarik itu kayak telur. Tirus lah ya. Maunya kita tuh kan wajahnya tirus. Nah, setelah itu baru di kotak kedua kita taruh bahu. Bahu itu garisnya ini seperti 1/2/3 dari panjang nomor 2 nih. 1, 2, 3, kita bagi 3 nih. 1, 2, 3. Baru taruh di sini untuk bahu. Nah, kalau kita pakai kertasnya A4 terus tingginya ini 27, usahain ini 2 cm, yang ini 2 cm, jadi 2 cm kiri kanan ya. Baru di nomor 3 kita bikin pinggang. Untuk siku harus sejajar sama garis pinggang nih. Selalu dia sejajar, mau nanti kita pun tangannya mau tinggi kemanapun, ke atas. Nah, ini kan tingginya misalnya ini ada sekitar 3 cm. Nanti mau tangannya mau kemanapun, tetap dia sama panjang ya. Mau lingkaran tuh, sikunya ini tetap dia sama. Begitupun dengan pergelangan tangannya, dia nanti juga tetap sama sampai ke atas. Jadi nomor 3 adalah pinggang, nomor 4 hipnya atau pinggulnya. Untuk ujung tangan di nomor 5 sampai nomor 6 ini untuk keni lututnya, ini untuk betisnya. Nah, di sini biasanya di sini nih orang susah bikin untuk betis. Kan ini kita udah bikin nih. Udah bikin si lutut. Tarik garis bantu, kalau ragu terus garis bantunya itu sampai ini. Tuh. Nah, ini lengkung dulu, baru dia gembung di sini. Gue pakai apa sih? Tuh.
Ini bengkaknya cuman ada di 7 ini ya. Ini paling besar tuh di nomor 7, itu betisnya di sana. Terus pas di bawah kecilin lagi. Gitu. Jelaskan untuk lutut. Nah, kalau untuk di bagian paha ini, coba perhatiin deh, badan kita di sini tuh pasti ada cekungan dulu, baru nanti dia bengkak kayak gini. Ini juga posisinya ambil lurus aja. Jangan biasanya ya orang tuh bikinnya tuh bengkak banget kayak gini. Enggak, paha kita nggak kayak gitu. Cukup kita bikinnya itu dari sini nih lurus aja. Coba bengkaknya dipanggul sedikit lah di nomor 4 ya. Oke, setelah itu untuk bikin tangan. Nah, di sini nih orang pada susah. Kalau yang bagian sini kita tahu, yang di bawah siku kita agak bengkak dikit, baru ngecil. Di sini juga bengkak dikit, ngecil. Tahu ya? Untuk bagian tangan kita, ini bagi dari 3 kotak. Kenapa sih 3 kotak? Perhatiin tangan masing-masing pasti ada 3 belahan. Tuh. 1, 2, 3. 1, 2 telapak tangan. Jadi ada 3 ya. Ini untuk telapak tangan. Yang baru untuk jari. Kita bikin jarinya pas di kotak kedua. Tuh. Baru kotak ketiga. Jadi ini khusus untuk telapak tangan. Oke. Nanti kita bakal belajar detail lagi tentang tangan. Jadi ini untuk proporsi tubuh kita harus perhatiin. Dimana posisi kepalanya, bahunya, pinggang, pinggul. Dan untuk lebarnya sendiri, ini misalkan bahunya 4 cm, untuk pinggulnya sejajar. Sama tengah garis tengah ini. Tuh, sejajar sama bahu. Bukan sejajar sama ujungnya ini ya, cuman sejajar di lingkaran ini. Ini lingkaran untuk si pantat ya, sejajar sama ini. Ini namanya kerangka benang. Ada yang namanya kerangka benang, terus ada yang robot. Kita bikin itu yang gampang itu kita kerangka benang dulu. Baru nanti diisi pakai daging atau dibikin robotnya. Nanti aku ajarin juga pas kita pose yang bebas ya. Ini kan posenya masih depan tampak samping gitu. Udah dari depan, di posisi yang samping sama sejajar. Bahunya sejajar sama bahu yang ini. Tetap sama ukurannya. Kita lihat. Untuk yang baru belajar silahkan bikin dulu tapi di kertas aja dulu. Biar gampang. Ini juga lingkaran di sini. Tinggal tarik tuh. Ya, betisnya tetap di nomor 7. Tuh. Yang baru belajar silahkan bikin di kertas dulu kayak gini ya. Boleh di screenshot dulu. Ya. Posisinya kayak gini. Terus nanti untuk bagian belakang, apa sih perbedaan dari depan sama belakang? Nah, nanti kalau untuk bagian belakang posisinya tetap sama, cuman yang beda untuk di bagian belakang itu kan ada pantat ya. Coba balikin lagi. Oke, yang untuk belakangnya. Nah, untuk belakang itu kita cuman kasih pantat kayak gini. Terus posisi kepalanya yang belakang gini aja, nggak ada dagu kan. Terus dia nggak ada dada, tinggal dihapus dadanya. Tuh, ini tinggal dihapus. Terus kita kasih dia tulang punggung. Tulang punggung, perhatiin punggung deh, ada tulang di sini. Tuh gampang kan, berubah dia untuk jadi bagian belakang.
Terus lututnya nggak ada, tinggal dihapus. Terus bagian kakinya ini tinggal kita bikin apa, telapak tumit, tinggal giniin tumit. Terus jarinya pasti berubah dong, yang di sini jadi kelingking, yang awalnya di sini tuh ibu jari jadi kelingking. Bikin aja kayak gini dulu tuh, udah jadi pola belakang. Jadi ada belakang udah, samping udah, tinggal bikin gitu aja ya. Terus selanjutnya kita mau belajar yang bebas. Oke, kita balikin dulu. Yang posenya yang bebas gimana sih gitu ya. Kita bikin dulu ya. 4. Salah pencet deh aku. 4 ini dia. Nah, kalau kita mau bikin posenya beda-beda, kayak udah banyak pose, banyak gaya, yang pertama yang harus kita lakukan apa tadi, tandain dulu batasnya mau seberapa. Nanti itu untuk hiasan kepala, ini untuk sepatu nanti ya. Kita bikin dulu kerangka benangnya. Kerangka benang di kepala. Oke. Ini coret aja dulu ya. Terus kita misalkan mau bikin posenya itu agak ngelengkung badannya. C terbalik. Oh no, ini C ya. Nih, posisi C. Terus kita tandain bahunya. Atau kita bisa ikutin deh. Yang paling dekat itu yang mana bahunya, posisinya ditiru dulu. Bisa bercermin dulu. Kita pose terus cermin terus difoto, gampang kan. Nah, bahunya ini aku turunin tuh miring. Oke. Pinggangnya gini. Pantatnya gini. Udah tandain kayak gini. Tinggal aku garis untuk bahunya segini, tinta untuk pesaknya di sini. Ini pahanya. Nah, biasanya untuk bagian kaki ini lebih panjang kalau untuk ilustrasi. Kita bagi ini untuk kaki kita bagi 2 untuk nentuin lututnya dia. Bagi 2 misalnya di sini. Tapi lutut lebih naikin lagi karena paha itu lebih pendek biasanya daripada betisnya. Untuk ilustrasi ya. Setelah itu ya udah kita tandain ini lututnya. Ini nanti untuk pergelangan kaki. Sini. Setelah kayak gini baru kita tinggal tarik betisnya. Kalau kita benar-benar udah khatam nih pelajaran yang di awal tadi, ini gampang betisnya di mana sih gitu. Dan untuk desain ini sebenarnya tiap orang itu beda-beda, punya ciri khas masing-masing. Ada yang pakai lehernya panjang, ada yang tangan kakinya yang panjang. Yang penting yang posisi yang nggak boleh berubah itu adalah perbandingan antara nih bahu, pinggang, pinggul. Itu jangan berubah. Oke. Sini deh. Udah.
tinggal kasih daging ini udah. Ini kaki belakang. Oke. Tinggal kasih daging kayak gini. Terus ini 1, 2, 3. Oke, posisi tangannya kita udah tahu di sini. Nah, kalau udah kerangkanya kayak gini, kita bersihin, kita ambil kali ini di layer 2 aja. Tapi kalau untuk yang pakai kertas, di tracing lagi ya, atau di copy lagi. Nih kita, nah kan kita kayak gini nih biasanya ngopi. Tapi udah detail, kita bikinnya sekarang lebih bersihin gitu loh, hilangin garis bantu-bantunya dia. Tuh. Ikutin aja yang telah kita bikin. Coret. Udah. Nah, ini dia jadi hasil tracingan tadi. Sekarang kita tinggal mau kasih baju kayak apapun, jadi gampang kan. So, kita mau kasih baju, lebih gampang dia. Tuh, kasih bustier di sini. Mau kasih topi, nanti juga bisa kasih topi di sini. Mau kasih tangannya mau ngembang. Nah, gampang kita ngedesain di sini. Tinggal kasih warna. Nah, orang kalau quick sketch itu tinggal kasih warna kayak gini aja. Kalau quick sketch, kalau kita ada konsumen yang datang
Gak mungkin dong kita bikin gambarnya tuh detail banget kayak gini dulu, nanti baru kita jelasin, baru kasih dia gambar yang detail. Jadi kita tuh pasti cepat-cepat dulu nih, kira-kira kayak gini gimana mbak gitu. Kalau quick sketch itu kita perlu latihan banyak kali, kita butuh latihan banyak baru kita bisa quick sketch. Kalau baru-baru itu pasti susah karena tangan kita itu masih belum terbiasa. Nah, kan ini posisinya udah kayak gini. Nah, nanti kalau untuk mau bikin posisi-posisi yang lain gampang. Jadi kita bikin urutannya kayak tadi aja. Ya, bikin dulu proporsi benangnya maupun gayanya tuh terserah kita. Nih, misalkan nih ya, kita mau posisinya nih, aku bikin berapa ya, ada yang lurus dulu. Wait, terlalu turun dia, pas aja tinggiin dikit. Ini paha dia. Kakinya mau ke samping sebelah. Nih, bikin kerangka benangnya kayak gini aja dulu. Nanti baru dikasih daging. Tuh, yang lurus. Kita mau nanti posisinya yang kayak S-curve tadi, tapi kebalik. Tangannya mau ke sini, terus tangannya mau ke atas pun nggak apa-apa, bebas. Mau sini satu boleh, nanti tinggal kasih daging. Terus mau nanti posisinya mau kayak kakinya dua-duanya kebuka. Jadi tinggal kita atur aja ini dia maunya posisi kakinya gimana. Kalau ragu bisa cermin, kira-kira aneh gak ya kalau kakinya kayak gitu. Nah, tuh tangannya ke atas lagi. Tuh. Jadi udah kayak gini baru kita nanti kasih dagingnya, terus di tracing. Gampang kan sebenarnya kalau bikin proporsi. Yang harus diingat apa? Perbandingan antara kepala, bahu, pinggang, pinggulnya harus diingat ya. Terus ini, usahain si pahanya itu lebih pendek pada si kaki bawahnya. Jadi misalkan dari sini nih, kira-kira nih, bagi dua dulu, terus naikin dikit untuk si lututnya. Oke, sampai di sini paham? Nanti habis ini kita bakal belajar tentang shadingnya, gimana cara men-shading. Habis shading baru kita detail di wajah, detail di tangan, detail di kaki, sampai nanti ngewarnain. Ya, bikin dulu di kertas biasa. Oke, bye-bye.